adik-adik, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pertama-tama, kalian semua harus fokus, duduk dengan tenang, dan jangan lupa siapkan Alkitab, oke? Nanti bisa minta tolong papa atau mama untuk membukakan Alkitab buat adik-adik yang belum bisa baca. Nah, sebelumnya Mbak Devi mau tanya nih ke semuanya, ke adik-adik yang hari ini datang ke sekolah minggu. Kalau bulan ini kan bulan Desember, itu biasanya identik sama apa coba? Biasanya kalau bulan Desember kita merayakan apa? Merayakan hari Natal. Wah, kalau bicara Natal pasti kita suka cita, pasti kita semangat. Nah, kalau Natal biasanya ada apa sih? Kenapa kalian bersuka cita? Mbak Devi, aku kalau Natal biasanya dapat kado. Wah, hebat ya, seru ya. Terus ada juga yang, Mbak Devi, aku kalau Natal itu selalu tampil di gereja, tampil nyanyi, tampil nari. Wah, keren. Biasanya juga Mbak Devi, keluargaku yang dari jauh pada datang ke rumahku. Kita bisa main bareng, kita bisa kumpul-kumpul. Seru sekali ya kalau Natal, kita semua bersuka cita. Tapi di Natal tahun ini kita berbeda. Karena apa? Karena ada COVID-19 atau virus yang sedang melanda seluruh dunia, yang membuat kita jadi berbeda perayaan Natalnya. Mungkin yang biasanya bisa ke gereja, bisa tampil di gereja, bisa kumpul sama keluarga, jadi nggak bisa kumpul, jadi nggak bisa tampil di gereja karena adanya COVID. Tapi Mbak Devi mau pesen nih ke adik-adik, apapun keadaannya, bagaimanapun cara kita merayakan Natal, kita harus bersuka cita. Karena apa? Karena di Natal ada sebuah kado yang istimewa yang membawa kesukaan bagi semua orang. Siapa sih? Dan apa itu? Apa itu Mbak Devi kadonya yang bisa membawa kesukaan buat kita semua? Coba apa? Mau tahu? Kado apa sih yang bisa membuat semua orang mendapatkan kesukaan yang luar biasa? Ayo kita buka Alkitabnya, kita baca di dalam Lukas 2 ayat 5-7. Mbak Devi bacakan, yang lainnya bisa membaca ya di tempat masing-masing. Lukas 2 ayat 5-7, ini tentang kelahiran Yesus. Mbak Devi bacakan ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Siapa yang lahir? Anaknya Maria. Anaknya Maria siapa? Yesus. Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dan coba seorang Yesus, yaitu Tuhan, bahkan dia seorang raja yang punya harta berlimpah di surga, yang punya tempat yang nyaman di surga, mau turun ke dunia, bahkan lahir di mana? Di kandang domba. Coba kalau kita baca ini, dia dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Yesus gak lahir di tempat yang bagus. Coba kalian nanti bisa tanya sama papa mamanya, kalian lahir di mana? Mungkin ada yang lahir di rumah, ada yang di rumah sakit. Tapi ada gak dari adik-adik yang mau lahir di kandang domba? Bahkan mungkin adik-adik kalau disuruh ke kandang domba, males, bau, kotor. Tapi apa? Tapi Yesus lahir di kandang domba. Yesus yang seorang raja mau lahir di kandang domba untuk menebus dosa adik-adik semua. Itu adalah sebuah kado yang istimewa buat kita semua. Karena kedatangan Tuhan ke dunia ini, itu adalah kado yang sangat istimewa. Selanjutnya, Mbak Devi mau cerita. Ada seorang gembala yang merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus bukan dengan di tempat yang mewah, bukan dengan memberikan kado yang luar biasa hebatnya. Dia merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan cara yang sederhana. Siapa itu? Itu adalah gembala-gembala. Mau tahu ceritanya? Ayo kita tonton videonya ya.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik lihat kan di video tadi bagaimana sukacitanya para gembala ketika tahu bahwa Yesus lahir ke dunia ini. Mereka tidak membawa hadiah yang luar biasa, mereka hanya memakai pakaian yang sederhana, tapi mereka tetap bersukacita. Mereka menyanyi dan memuji membesarkan nama Tuhan karena Yesus telah lahir ke dunia. Oleh sebab itu, Mbak Devi kasih tahu ke adik-adik semua, walaupun perayaan Natal kali ini berbeda, kalian harus tetap bersukacita. Karena yang terpenting di hati kalian mengakui atau menyadari betapa pentingnya kelahiran Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia. Karena Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua, termasuk dosa adik-adik semua. Nah, ayat terakhir Mbak Devi akan bacakan di Mazmur 37 ayat 4. Ayo kita baca bersama-sama. "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Jadi buat adik-adik harus tetap bergembira, bukan karena hadiah, bukan karena hal yang baik, tapi bergembira karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang jadi keinginan adik-adik jika memang itu yang terbaik untuk adik-adik. Sekarang Mbak Devi akan tutup di dalam doa, semuanya tutup mata
lipat tangan, Mbak Dewi akan pimpin. Bapak yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu itu besar. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau hadir di tengah dunia ini Tuhan, untuk menebus dosa kita semua. Tuhan, Engkau beri sukacita kepada setiap kami Tuhan, walaupun perayaan Natal kami berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kami percaya Tuhan, bahwa sukacita yang Engkau hadirkan, damai sejahtera yang Engkau hadirkan tetap ada di hati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa tetap berbahagia. Dadah.